Jadi kalau yang gratis itu kan per 45 menit. Jadi kepotong-potong gitu. Tapi ini udah aman ya. Silakan yang soal kedua ini boleh dicoba. Ada Vi. Di sini ada gambar ya, gambar grafik yang menunjukkan sebuah gelombang transversal pada tali. Berarti di sini kalau transversal itu dia arah rambat dan arah getar tegak lurus. Ada yang simpangan terhadap waktu T sama dengan 0 sekon dan ada simpangan terhadap X 0 sekon. Nah, dengan menggunakan data dari grafik tersebut, tentukan laju gelombang. Berarti laju gelombang itu apa? Cepat lambat gelombang ya. Sama, berarti ini juga seperti yang tadi mencari V. V itu adalah berarti lambda kali F. Silakan kalian analisis. Lambdanya berarti di sini berapa kira-kira? Kalau dari gambaran yang ini kira-kira dapat berapa lambdanya? Kan di sini berarti ada lambda dan F. Jadi kalau saya tuliskan, jika ingin menentukan lambda, berarti kan jika menentukan lambda, maka kalian lihat grafik Y terhadap X ya. Maka lihat grafik Y terhadap X. Y terhadap X. Berarti Y terhadap X itu mana? Yang ini. Yang sebelah kiri. Nah, lihat satu panjang gelombangnya. Berarti satu panjang gelombangnya bagaimana? Satu bukit, satu lembah. Berarti kan ini mulainya dari lembah. Berarti kan ini satu lembah sampai satu bukit ini. Satu bukit ini adalah 0,04. Maka lambdanya ini adalah 0,04 gitu. Nah, sekarang karena yang A ini ingin mencari kecepatan, berarti kan kita butuh data frekuensi sebenarnya. Tapi yang diketahui di sini adalah data waktu. Berarti kita pakai periode ya. Nah, periode berarti sama, periode juga dilihat dari satu panjang gelombangnya. Berarti di mana periodenya? Berarti periodenya di 0,2. Ini berarti sekon. Ya, yang ini 0,04 meter gitu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kan bisa dapat ya eh apa namanya V-nya. V-nya dapat berapa kira-kira? Berarti kan tinggal V sama dengan lambda per T ya. Berarti kan V-nya sama dengan lambda per T. Berarti lambdanya 0,04, T-nya 0,2. Ini dapat hitung berapa? Ada yang sudah menghitung? 0,2 Kak. 0,2 meter per sekon ya. Meter berarti satuan lambdanya, T satuan periode. Nah, kemudian di sini gelombang tersebut bergerak ke arah sumbu X positif. Berarti dengan menggunakan informasi tersebut, nyatakan persamaan matematis. Berarti matematisnya ini tadi di chat udah ada yang ini ya, udah ada yang memberikan message 0,01 sin 10 pi pt ya min 50 px. Oke, kita coba ya. Berarti kan Y-nya sama dengan A sin. Berarti arah rambatnya di sini lihat sumbu X positif. Berarti kalau sumbu X positif bisa apa? Pengurangan berarti ya bisa omega T min KX atau KX min omega T sama aja. Atau misalnya KX min omega T. Nah, berarti karena yang kita tahu itu hanya lambda tadi dan kecepatan, maka kita harus cari dulu K-nya berapa. Berarti K itu adalah 2pi per lambda. Berarti 2pi per lambdanya itu 0,04. Berarti berapa? Kemudian omega, omega itu adalah 2pi F ya, atau 2pi per T. Berarti 2pi per
T-nya 0,2 sekon. Ini juga dapat berapa? Nanti kalian masukkan. Nah, lihat amplitudonya. Amplitudonya itu adalah simpangan maksimum. Berarti simpangan maksimum itu ada di bagian ini ya, perut atau bukit itu ada di 0,01 positif. Berarti ini 0,01 sin. K-nya udah ada yang nemu belum? 2 per 0,04, 50, betul? Kan ini 2 kali 4 kali 10 pangkat 2 ya. 2 per 4, sorry. Ini kan 2 per 4. Ini kan 2 per 4 kali 10 pangkat 2 pi, gitu ya. Berarti kan ini setengah. Setengah, betul, ini 50 pi. Ini yang ini berarti 2 per berapa? 2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 1 ya. 10 pangkat 2. 100 ya, betul? Dapatnya 100 apa 10? Ini 10 pangkat min 1. Betul, 10 pangkat min 1. Ini ya, benar ini 10. 10 pi. Berarti dapat 0,01 sin K-nya itu adalah 50 pi X berarti min omeganya 10 pi T. Jadi kalau mau dituliskan bisa juga 0,01 sin pi-nya di luar gini 50 X min 10 T misalnya. Kayak gini juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, aman ya? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut? Bisa di, Mesti Kak, izin bertanya. iya gimana? eh itu persamaannya lebih didahulukan yang ada T-nya atau jadinya min T atau T min X? Itu sebenarnya boleh saja. Jadi boleh Kx min omega T. Jadi untuk persamaannya ini, karena di awal dituliskan di persamaannya itu adalah eh, Kx misalnya plus minus omega T atau omega T plus minus Kx. Jadi ini posisinya boleh gimana aja gitu. Karena nanti positif negatif ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi perhitungan gitu. Misalnya jadi nanti pas kita ke bilangan gelombang, karena dia jadi negatif K, jadi misalnya jadi negatif sekian. Nah, positif negatif ini hanya menjelaskan arah rambat gelombangnya. Jadi Kx plus minus omega T itu boleh minus Kx plus omega T kalian menuliskan atau minus minus Kx min omega T itu nggak apa-apa boleh. Karena kan di sini eh, gelombang itu fungsinya sinusoidal. Jadi kalaupun kalian pengen ubah y-nya ini ke fungsi cos itu boleh gitu. Karena nanti mungkin kalau fungsi cos perbedaannya nanti hanya di dia mulai eh, merambatnya itu di posisi mana gitu kan. Kan kalau cos berarti seperti ini. Tapi kan sama aja satu satu bukit satu lembah. Ini kan berarti lembahnya ini, bukitnya berarti yang setengahnya ini kan. Gitu. Jadi nggak masalah. Bisa dipahami? Baik, makasih Kak. Oke, jadi nanti kalau ini kan esai, kalau ini kan esai jadi bebas kalian menggunakan apa, tapi nanti paling fungsinya pertanyaannya kalau misalnya gunakan fungsi sin, berarti kalian bikinnya dalam fungsi sin, tapi kalau menggunakan fungsi cos, berarti dalam cos. Tapi kalau pilihan ganda, berarti kalian eh, apa sih namanya? Lihat aja di pilihannya gitu yang kira-kira betul yang mana. Oke, sekarang ini yang selanjutnya, soal selanjutnya. Ini tentang gelombang tali. Nah, silahkan. Ini kelihatan nggak? Boleh dicoba dulu masing-masing.
tali A dan B, dua buah tali yang memiliki panjang dan rapat massa yang sama. Jadi di sini perbandingan frekuensi ya. Jadi ceritanya ada dua tali, A dan B. Dia tegangan talinya beda. Nah, dicari perbandingan frekuensinya. Ada yang udah dapet? Nah, ingat di sini ada kita punya informasi gaya tegang tali, kemudian informasi lambda. Kalau lambda A ini kira-kira berapa? Lambda A, berapa panjang gelombangnya? 1 ya. Ini kan satu bukit, satu lembah. Berarti kalau lambda B, berapa lambda B? Lambda B berarti berapa? 1,5. Oke. Di unmute aja nggak apa-apa ya, jangan di chat biar kenal lambda. Nanti kan kalian sudah bisa offline ya ke sini ke kantor Mesce, maksudnya mau nanya, mau konsul, itu bisa di akhir Juni ya katanya kalau nggak salah. Lambda B itu berarti 1,5. Oke. Meter berarti ya ini misal. Nah, berarti perbandingan frekuensi kita kan punya V itu adalah lambda kali F. Berarti frekuensi itu adalah V per lambda. Masalahnya kita nggak punya data V gitu kan. Maka data V atau informasi V didapatkan dari persamaan apa? Persamaan gaya tegang tali. Itu adalah F sama dengan akar dari gaya tegang tali F per rho gitu ya. Berarti kan akar dari gaya tegang tali T per rho. Berarti kalau misalnya VA gitu ya, tali di A berarti kan akar dari TA-nya itu 4 kali TB ya, berarti 4 kali TB per rho. Berarti ini kalau saya kuadratkan, gitu kan, ini kuadratkan, berarti jadi VA kuadrat sama dengan 4 TB per rho gitu ya. Sekarang kalau yang VB-nya, berarti kalau VB-nya sama dengan akar dari TB per rho. Ini dikuadratkan biar akarnya hilang. Berarti kan ini VB kuadrat sama dengan TB per rho. Sekarang bikin perbandingan antara tali A dan tali B. Berarti kan tali A berbanding tali B. Berarti kalau kita lihat frekuensinya, kita langsung ke frekuensi A per frekuensi B ya. Frekuensi A banding frekuensi B, berarti frekuensi A apa? V A kuadrat per lambda ya. Berarti VA kuadrat itu kalau VA-nya berarti jadi akar berapa nih? 2 ya. Berarti kan akar 4. Oke, ini nggak usah dikuadratin ya. Ini nggak usah dikuadratin karena bisa langsung keluar. Berarti kan ini VA-nya akar dari 4 TB per rho. Rho-nya itu 1 ya. Berarti jadi 2 TB ini. VA-nya. Berarti kalau yang ini, berarti kan ini 1. Berarti VB-nya itu adalah 1. 1 apa? 1 TB berarti ya. Berarti VA per frekuensinya berarti kan VA per lambda A dibanding VB per lambda B. VA-nya berarti kan 2 TB per lambda A itu 1 banding PB-nya itu
TB per 1,5. Ini saya coret. Ini saya coret. Berarti perbandingnya berapa banding berapa? Berarti 3 banding 1 ya. Ini kan 1,5. Coba dicek perbandingannya betul nggak? Jadi berapa? Kalian dapat, ada yang udah dapat hasilnya berapa? Sebentar ya, saya cek. Coba dicek untuk perbandingan VA-nya. Ini kan rapat masanya diasumsikan sama ya. Rapat masanya sama berarti sebenarnya jadi rho-nya bisa hilang. Berarti kan 2 kali 1,5 itu 3. 3 banding 1, tapi jawabannya enggak ada ya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Jadi ini kita lihat rho-nya apakah bernilai 1 atau bukan. Ini tadi ada yang nanya ya. Izin bertanya Teh, tadi rho-nya itu bernilai 1, itu dapat dari mana? Kita cek dulu di Oke, kita coba lihat. Jadi di sini kan kalau dari persamaan apa kecepatan V itu adalah akar F per rho. Rho-nya itu adalah massa jenis ya, massa jenis. Berarti kalau massa jenis itu berarti kan kalau di rho A ini berarti akar dari F per massa jenis A ya. Nah, berarti ini tuh sama dengan apa? Sebanding dengan apa? Berarti kan V kuadrat sama dengan F per rho. Nah, F per rho ini adalah sama dengan seperti T. Berarti kan ini kalau misalnya dia A, berarti ini TA. Sekarang kalau yang B. Berarti kalau yang B ini VB berarti akar dari F per rho. Ya, rho-nya kan rho B ya. Nah, ini berarti kan VB kuadrat sama dengan ini tuh F per rho B, ini tuh adalah gaya tegangnya T berarti. Nah, berarti ini TB. Berarti saya kalau misalnya ingin mencari perbandingan frekuensi, berarti kan perbandingan frekuensi itu kalau dilihat dari perumusan V sama dengan lambda kali F, itu kan adalah V per lambda. Nah, berarti jadi VA gitu ya. Berarti kan VA dibandingkan dengan PB, PA kuadrat per PB kuadrat berarti kan sama dengan T di A per T di B. Karena kan tadi dia sebanding dengan itunya gaya
per rapat massa. Nah, berarti V-nya itu apa? Berarti kan ini lambda A VA kuadrat, berarti kan ini kuadrat dua-duanya per lambda B kuadrat VB kuadrat. Berarti ini TA per TB. Gitu ya. Nah, berarti di sini dapatnya gimana? Tadi kan eh, kalau kita lihat ini berarti kan bisa di TA-nya ini 4 kali TB ya. Ini kan 4 kali TB. 4 kali TB. Berarti TB-nya ini habis ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lambdanya. Kalau lambdanya ini kan dia lambda A ini kan satu panjang gelombang. Lambda A itu kan satu. Berarti lambda B itu berapa? 1,5 kan. Berarti kan 1,5 itu adalah 3/2 ya. Berarti saya tuliskan, berarti ini 1 kuadrat kali FA kuadrat sama dengan 4. Lambda B-nya berarti berapa? 3/2 kuadrat kali FB kuadrat gitu kan. Itu adalah ini 4, ini per 1 berarti ya. Ini kan si T-nya habis. Berarti kan ini perbandingannya, ini berarti FA kuadrat per 9/4 FB kuadrat ya. Ini adalah 4. Agar kuadratnya hilang, berarti kan semuanya diakarkan ya, biar hilang. Berarti kan ini jadi akar, ini juga jadi akar ya. Atau dikalikan dulu deh sebelum ini matematiknya. Berarti kan FA kuadrat sama dengan 4 kali 9/4 FB kuadrat. Ini berarti coret gitu ya. Wait. Berarti ini dicoret bisa ya? Berarti kan 9. Berarti si PB itu 3. Harusnya 3/1 lagi. Oh, itu. Berarti kan ini kalau diakarkan, ini akar. Berarti ini bukan diakarkan, dikuadratkan ya. Ini kan 4. Berarti kan jadi FA per FB sama dengan akar dari 16/9 gitu. Karena kan ini sebenarnya jadi kuadrat, ini kuadrat. Berarti kan ini 16/9. Nah, kalau misalnya FA per FB gitu kan, berarti akar dari 16/9. Berarti akar 16/9 itu berapa? 4/3. Jadi si FA-nya, frekuensi A-nya dia banding frekuensi B, berarti 4 berbanding 3. Ini bisa dipahami nggak? Coba dicek ulang nih. Kak, Dari, izin tanya. ya, Kalau misalkan rumusnya itu boleh agak naik dulu nggak, Kak? oke. Yang mana? Yang dari, Eh, ya, stop situ. Kan di situ ditulis perbandingan F itu V per lambda. Kalau misalkan kita langsung FA per FB gitu aja, menurut Kakak bisa nggak sih, Kak, bisa. rumusnya? Jadi F, langsung FA per lambda A bagi FB per lambda B gitu. bisa. Terus dinaikin gitu. Kalau menurut aku lebih gampangan kalau misalkan FA per FB sih, Kak. Tapi bingung. Berarti kalau kalau misalnya seperti ini ya kasusnya, misalnya kan V-nya lambda kali F. Nah, sebenarnya kan kita pengen cari frekuensinya kan, tapi kita punya datanya V-nya, tapi V-nya itu juga dalam bentuk kuadrat. Jadi amannya bisa langsung aja kali ya, VA per VB sama dengan ini T ini kan dari yang persamaan atas ini. Jadi si VA-nya ini dikeluarin aja langsung lambda per F gitu. Kalau misalnya tadi kan langsung misalnya FA banding FB, berarti kan VA gini ya, VA per lambda gitu kan, lambdanya lambda A banding gini kan, VA per lambda B ini adalah TA per
TB gitu. Karena di sini eh, ada persamaan pembagian dalam suatu perbandingan, mungkin itu khawatirnya ada kesalahan kita atau kekeliruan, jadi amannya pakai ini aja kali ya, yang lambda kali F aja gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau masih kurang jelas? Teh mau nanya lagi, kalau berarti di situ Teteh gituin FA itu sebagai permisalan aja ya? Yang di mana? Yang di pinggir sini? Heeh. Iya, ini berarti kan kalian bisa menyelesaikannya itu sebenarnya bisa pakai persamaan yang mana aja. Jadi kan bisa pakai Hmm. persamaan yang ini, yang pertama, atau yang kedua, gini kan. Tapi kalau yang kedua ini, karena dalam bentuk pembagian, jadi kan pembagian dalam perbandingan gitu. Maksudnya khawatirnya nanti malah ribet, makin ribet gitu. Berarti kan jadi di sini VA lambda B per VB, ini kan VB ya. Berarti eh, kalau seperti itu berarti lambda A kali V VB gitu. Kan jadi beda ya parameter ininya. Tapi nanti coba aja kalau misalnya dia dapat nilainya sama ya berarti nggak masalah gitu. Sebenarnya kan kalau fisika itu sebenarnya out of the box. Jadi kalian pakai toolsnya matematika kalian digunakan untuk menyelesaikan kasus fisika gitu. Jadi fisika sama matematika tuh pasti nyambung terus gitu. Kalau misalnya kalian apa konsepnya bisa jago gitu, tapi toolsnya atau matematikanya misalnya agak kurang, itu kan jadi eh, apa sih namanya menyelesaikan soal fisikanya mungkin tidak sempurna gitu. Tapi kalau misalnya jadi ambil aja cara yang emang kalian pahami dan kalian apa sih mudah operasikan gitu aja kalian. Oke, aman. Ada pertanyaan lagi? Jadi yang ini aku hapus ya, biar nanti pas kalian baca tidak bingung. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, kalau gitu saya masuk ke gelombangnya. Ini kan berarti untuk masalah gelombang seperti itu, saya masuk ke efek Doppler ya. Karena kan gelombangnya itu berarti gelombang pada apa? Gelombang bunyi ya, bunyi. Ada yang masih ingat nggak kalau efek efek Doppler itu tentang apa? Oke, efek Doppler ini adalah berhubungan dengan gelombang bunyi ya. Berarti kan gelombang bunyi ini masih gelombang mekanik karena dia membutuhkan perambatan. Perambatannya berarti perambatan di udara. Nah, sekarang efek Doppler ini dia berhubungan dengan sumber suara gitu ya. Sumber suara atau sumber bunyi. Jadi ada persamaan bahwa frekuensi pendengar ini adalah V plus minus frekuensi kecepatan ya. Kecepatan lambat bunyi di udara plus minus kecepatan lambat bunyi pendengar. Dan V plus minus Vs kali Fs. Ini saya tuliskan aja dulu. Fv berarti apa? Frekuensi pendengar. Terus V. V ini adalah kecepatan bunyi merambat di udara gitu. Berarti ini tuh sebenarnya nilai ya. Jadi di soal selalu diketahui kalau V-nya. Nah, ini kecepatan bunyi merambat di udara itu ada yang 355 meter per sekon, ada yang 354 meter per sekon, itu macam-macam ya, tergantung di soal. Kemudian VP ini adalah kecepatan pendengar. Kemudian VS ini adalah kecepatan
bunyi ya. Bukan kecepatan bunyi, kecepatan sumber yang menghasilkan bunyi ya. Sumber yang menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada aturan ya, ada aturan untuk kan di sini plus minus. Jadi bagaimana positif, bagaimana negatif. Kalau misalnya di sini ada pendengar, ini kan P pendengar, kemudian di sini ada V sumber. Kalau pendengar mendekati sumber, gini ya, berarti dia P pendengar bernilai positif. Tapi kalau sebaliknya, V sumber yang mendekati pendengar, kalau misalnya ini sumber, V sumber, kemudian di sini ada V pendengar, kalau misalnya sumber yang mendekati pendengar, berarti di sini V sumber yang bernilai negatif gitu. Oke, itu konsep teorinya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nah, ini silahkan dicoba. Kalau udah dapat di unmute aja ya A, B, C, D. Oke, ini berarti gimana? Berarti kan ini seseorang mendengar bunyi sirine berfrekuensi, berarti eh, frekuensi siapa berarti? Frekuensi ini kan ada sirine, ini kan ada sirine. Berarti dia frekuensi sumber ya, 700 Hz. Kemudian dipancarkan oleh sebuah ambulans yang sedang bergerak mendekatinya. Berarti dia di sini ada orang. Jadi si orang ini mendengar ambulans ya yang memiliki frekuensi 700 Hz. Nah, ini si ambulans ini mendekati orangnya kan. Nah, setelah ambulan lewat dan bergerak menjauhinya, nada sirine terdengar. Berarti jadi frekuensi pendengarnya, berarti setelah dia ke sini ya, ambulansnya pindah, frekuensi pendengarnya dia jadi berapa? 620 Hz. Nah, berarti jika laju gelombang bunyi di udara itu V itu adalah 330 meter per sekon. Nah, bagaimana laju ambulannya, VS-nya? Berarti kita tadi punya persamaan apa? FP sama dengan V plus minus PS, PV ya. Per gini ya, V plus minus PS kali frekuensi sumber. Nah, sekarang lihat, berarti si pendengar ini dia kecepatannya bagaimana? Dia adalah 0. Kenapa 0? Karena dia diam di sini kan. Diam di tempatnya. Nah, kemudian kalau frekuensi sumber, nah ini kan yang dicari. Berarti kita tuliskan frekuensi pendengar sama dengan V ya, kecepatan rambat bunyi di udara, kemudian V. Nah, sekarang lihat si sumber ini mendekati pendengar. Berarti V sumber mendekati V pendengar, artinya V sumbernya apa? Nilainya jadi negatif ya. Berarti min PS kali Fs. Nah, sekarang masukkan. Berarti ini 620 sama dengan V-nya 330 per ini 330 dikurangi PS, ini yang dicari ya. Fs-nya 700.
Coba boleh dikerjakan berapa ini hasilnya? PS-nya dapat berapa? Ada yang udah dapat nggak jawabannya? Ada yang udah dapat berapa? Halo? Ada yang udah nyoba belum? Berarti kan jadi 620 kali 330 min VS gini ya. Kali 330 kali 700 gini. Ini kan angkanya gede nih. Coba boleh bantu saya dapat berapa nih? Ini kalikan ke sini kan. Jadi ini perkalian. 20, 204, 600. Berapa? Maksudnya gimana? Kalau yang 620 kali 330 itu hasilnya 204, 600. 204, 600 gini. Dikurangi Iya, 620 620 VS. fs. Ini 330 kali 700 dapat berapa? 231.000. Berarti kita buat pindah ya. Ini 200 berapa? Ya ini Iya benar Kak, 231. berarti dapat berapa coba VS-nya? Hmm, 80 Kak. Berapa? 80. 80. 40 Oke, Kak. Sorry, 40. 40. 40. Ya. Coba cek. Ini kan di sini jawabannya ada nggak ada yang 40 ya. Kira-kira perhitungannya ada yang miss di mana? Kak itu 231 kan dipindah, apa itu namanya, 200 itu dipindahin kan ke sebelah kanan. Mm-mm. Jadi Kalau dihitung sih, bentar. Hasilnya 26.400. Setelah itu dibagi sama 640. oke, dapat. Coba cek lagi ya. Kalian coba hitung deh dari yang awal, dari awal-awal. 42,5. 42,6. 4 42,6. 42,6. Berarti 42,6 itu yang B ya. Ya, FS-nya hasilnya 42,6. Yang lainnya dapatnya sama nggak? Sama Kak, sama. Sama, Kak. Oke ya, berarti 42,6 meter per second. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya dapat soal efek Doppler, berarti kalian eh, persamaannya cuma satu sih, persamaannya yang ini. Tapi nanti analisis siapa yang mendekati siapa gitu. Kalau yang bernilai positif itu kan tadi pendengar atau eh, pendengar mendekati sumber gitu. Tapi kalau sumber mendekati pendengar dia jadi negatif. Aman ya? Bisa ya? Oke, kalau Kak, aman, nah ya gimana? bukannya di teks itu setelah ambulans lewat dan bergerak menjauhinya, berarti sumber menjauhi pendengar. Bukannya, Kak? Jika laju gelombang bunyi di udara adalah 330, maka laju ambulan tersebut. Berarti laju ambulan setelah melewati pendengar. Berarti kalau melewati pendengar berarti jadi positif. Berarti itu dapatnya wait, berarti ini di sini ya.
Oke, ini saya bikin yang satunya lagi. Berarti kan FP sama dengan V plus VS gitu ya, kali FS. Berarti FP-nya ini 620, 330 per 330 ditambah VS kali 700. Di soalnya ini setelah ambulan lewat dan bergerak menjauhinya. Oke, betul ya. Pakai yang menjauhinya berarti kita ambil yang F-nya ini positif, berarti plus. Berarti ini plus. Nah, berarti kalau plus jadi di sini ya, plus berarti berapa V-nya? Coba saya hitung. Hasilnya sama kok, Kak. 620 kali 330. Oke, segini. Terus 330 kali 700. Dikurangi 204. Oke, sama ya hasilnya ya. Meter per second. Jadi ini dia setelah bergerak menjauhi ditanyakannya. Berarti kan di sini ada ambulans, di sini ada orang. Nah, si ambulansnya awalnya kan mendekati dulu pendengar, kemudian dia menjauhi ke sini. Berarti kan jadi ada di sini ambulansnya. Berarti jadi si V sumbernya itu adalah positif ya. Oke, kalau ini ada pertanyaan nggak untuk kasus gelombang? Kurang lebih gelombang itu seperti itu. Nah, nanti ini ada masuk ke soal yang ini. Masih tentang gelombang bunyi ya. Nah, ini silakan dicoba soalnya. Silakan 5 menit. Ini masih tentang gelombang mekanik. Nanti yang efek Doppler saya cari dulu soalnya. Boleh silakan dikerjakan. Dapat hasilnya? Jadi di sini tegangan pada tali 12 Newton, berarti kan sama kayak tadi ya, T. Memiliki rapat massa berarti rho. Sebuah gelombang pada tali merambat ke arah X negatif. Amplitudonya 3,6 dan frekuensinya 12 Hz. Nah, kecepatannya dapat berapa? Berarti kita punya tegangan tali itu 12 Newton. Rapat massa rho ini adalah 0,6 kg per meter. Kemudian sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X negatif, ini amplitudonya 3,6 cm, kemudian frekuensinya dia 12 Hz. Berarti kalau kita pengen cari kecepatan, berarti kan kecepatan itu adalah tadi ya, akar dari T per rho. Berarti T-nya saya punya 12, rho-nya 0,6. Berarti 12 akar 12 per 0,6. Berapa? Berarti kan ini akar dari 12 per 6 kali 10 pangkat min 1
Berarti jadi 2 ya, akar dari 20. Berarti 20 2 itu akar 2 5. akar 5, betul. 2 akar 5 apa? Meter per sekon, jangan lupa satuan. Nah, jadi panjang gelombangnya gimana? Panjang gelombangnya, yang B-nya. Berarti kalau lambdanya, kita dari hubungan apa? V sama dengan lambda kali F. Berarti lambdanya adalah V per F. Berarti 2 per akar 5 dibagi 12. 2 akar 5 gitu ya, per F. F-nya itu 12. Berarti jadi 1/6 akar 5. Berarti 1/6 itu berapa? 10 bagi 0, berapa? Atau dalam 1/6 juga nggak apa-apa ya. Kemudian, tuliskan fungsi gelombangnya. Berarti kalau fungsi gelombangnya gimana? Di sini ada tulisan atau ada informasi bahwa talinya ini merambat ke X negatif. Jadi silakan, kira-kira gimana nih X negatif? Berarti kan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Di sini fungsi gelombang dia merambat di X negatif. Berarti di X negatif itu positif atau negatif? Jadi apa? Y A sin gini ya. A sin omega T, kan kalau negatif berarti plus ya, plus KX. Nah, kalau misalnya ditanyakan fungsi gelombang, ini harus lengkap ya. Maksudnya lengkap itu amplitudo nilainya berapa, omega, dan K-nya. Berarti kan kalau amplitudo berarti di soal kita dapat 3,6. Berarti kan ini 3,6, ini sentimeter. Berarti kalau ke meter 10 pangkat min 2 sin. Omeganya berarti 2 pi F ya. Omega 2 pi F, tadi F-nya itu adalah 2 pi kali F. F-nya itu berapa di sini? F-nya 12. Berarti jadi 24 pi ya. Sekarang K-nya berarti K-nya itu adalah 2 pi per lambda. Berarti 2 pi per 1/6 akar 5. Berarti jadi 12 per akar 5 ya. Pi gitu. Berarti dituliskan di sini berarti 24 pi plus 12 per akar 5 pi gitu ya. Ini ada T-nya. 24 pi T gitu kan berarti plus 12 per akar 5 pi X gitu. Oke. Seperti itu. Aman? Masih ada pertanyaan terkait gelombang? Ini untuk gelombang EM-nya next ya. Jadi karena kan gelombang EM tuh apa namanya materinya agak lumayan banyak. Jadi kita spare di minggu depan biar di awal saya udah langsung gelombang EM. Jadi sekarang saya bahasnya masih di gelombang mekanik tapi persoalan yang lain gitu. Ini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Jadi kalau untuk melihat soal pretest kemarin kan kita udah bahas 2 naskah ya 2018 sama 2022. Banyaknya tuh konsep sebenarnya. Jadi kalau perhitungannya angkanya juga mungkin mudah ya gitu, nggak begitu sulit untuk perhitungannya karena kan nggak pakai kalkulator. Tapi di konsepnya ini kalian harus benar-benar paham. Aman bisa untuk gelombang mekanik? Ada pertanyaan? Oke, next ya. Ini yang selanjutnya saya akan bahas mengenai ini bab interferensi
dan difraksi. Jadi yang sekarang kita interferensi dulu. Jadi tadi saya kan mulainya agak telat ya jam 11, jadi kita jam 1 lewat sedikit ya. Soalnya tadi kan ada kendala yang pergantian Zoom. Oke, kita bahas dulu di sini, di interferensi. Jadi kalau interferensi itu apa? Interferensi itu adalah superposisi gelombang. Nah, di sini. Gelombangnya gelombang apa? Gelombang cahaya ya, kalau di interferensi. Berarti superposisi gelombang. Superposisi itu apa? Dia adalah penggabungan gelombang. Penggabungan gelombang. Jadi contohnya gimana? Kalau misalnya ada gelombang seperti ini, gelombang 1, saya punya di Y1 misalnya. Kemudian ada gelombang 2. Gelombang 2-nya sefasa. Kelihatannya sefasa gimana? Ini dia mulai dari bukit, ini juga mulai dari bukit gitu ya. Berarti ini apa? Y2. Berarti Y1 plus Y2 nanti dia bakal dapat simpangan apa superposisi gelombang. Ini adalah Y totalnya berarti ya. Y totalnya berarti gimana? Y1 plus Y2. Berarti karena dia sefasa ya, karena ini dia sefasa, maka di sini menjadi apa? Menjadi kuat ya, menjadi lebih kuat atau maksimum. Nah, kalau di interferensi nanti maksimum ini apa itu adalah efeknya itu adalah semakin terang ya, pola terang. Nah, sekarang ini ada sefasa. Tapi kalau misalnya yang kedua, misalnya ada gelombang, ini dia startnya dari mana? Dari bukit ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan gelombang yang startnya dari lembah. Ini kan lembah. Berarti ketika Y1 plus Y2, ini kan hasilnya gimana? Akan pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena bukit dikurangi lembah gitu. Jadi 0 gitu. Nah, di sini adalah kondisi minimum atau gelap. Nah, makanya di interferensi ini kita mainnya di gelombang cahaya sebenarnya. Jadi kan kita main di gelombang cahaya gitu. Nah, kalau misalnya di interferensi ini efeknya apa? Efeknya itu ada dua ya, ada pola terang dan ada pola gelap gitu. Contohnya apa? Contohnya kan di sini berarti yang menyebabkan pola terang dan pola gelap itu apa? Itu sebenarnya beda fasa. Nah, muncul beda fasa ini karena 3. Yang pertama itu adalah panjang lintasan, perbedaan panjang lintasan ya. Perbedaan panjang lintasan. Panjang lintasan siapa? Cahayanya. Yang kedua itu adalah perbedaan medium. Yang ketiga itu adalah akibat pantulan. Oke, sekarang perbedaan panjang lintasan ini berada di apa? Ini adalah di interferensi celah ganda. Celah ganda yang. Sekarang kalau perbedaan medium dan pantulan, ini ada di interferensi lapisan tipis. Gitu ya, konsep awalnya. Nah, berarti kita tinjau sekarang dua ini. Yang pertama saya mau interferensi celah ganda dulu. Berarti kalau interferensi celah ganda, nah ini gimana setup alatnya? Misalnya kan kalau atau bayangannya, berarti kan ini sebenarnya ada cahaya masuk, bisa laser atau cahaya apapun ya, misalnya yang warna biru, warna merah misalnya. Ini kan berarti sumber cahayanya ini harus monokromatik. Maksudnya monokrom itu apa? Dia punya panjang gelombang, satu panjang gelombang. Monokrom berarti ya, monokromatik. Nanti masuk ke celah, berarti celahnya contohnya sini dua celah ya, karena celah ganda. Berarti ini celah 1, ini celah 2. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada layar. Berarti ini ada layar, di sini ada celah.
Kemudian di sini nanti tertangkap pola ya, pola terang gelap. Berarti kan di sini ada masuk cahaya. Nah, di sini perbedaannya. Berarti kan di sini lintasan cahaya satu, ini lintasan cahaya kedua. Berarti perbedaannya mana? Nah, ini perbedaannya. Ini adalah delta S ya. Delta S ini adalah perbedaan lintasan antara cahaya yang masuk ke celah satu dan cahaya yang masuk ke celah dua. Berarti di sini ada muncul apa? Muncul theta. Nah, sekarang jarak antar celah ini disebut dengan D ya. Kemudian ini ada perbedaan panjang lintasan. Jadi kalau saya zoom berarti kan ini ada D, kemudian di sini ada delta S, di sini ada theta. Berarti jadi sin theta itu apa? Sin theta itu adalah delta S per D. Berarti jadi D sin theta sama dengan delta S. Jadi muncul persamaan D sin theta delta S itu dari perbedaan panjang lintasan. Aman ya? Nah, sekarang misalnya di sini ada nih, ini yang putus-putus, ini disebut dengan terang pusat. Terang pusat. Berarti ketika ada di sini ada titik, jarak antara terang pusat ke titik ini disebut dengan Y. Karena nanti di sini kan yang terhasilkan itu ada terang pusat, ada gelap satu, ada terang satu gitu ya, ada gelap dua, ada terang dua, dan seterusnya. Berarti jarak antara misalnya terang satu dan terang pusat itu adalah Y. Ya. Jadi karena di interferensi ini lebar celah diabaikan, ya lebar, jadi dianggapnya sempit gitu. Lebar celah dianggap sempit, berarti matematisnya lebih mudah. Berarti kalau matematisnya dia dianggap sempit, berarti kita punya di sini L gitu kan, di sini Y. Berarti di sini ada theta. Berarti sin theta itu dia bisa diaproksimasi dengan tangan theta. Berarti kalau tangan theta itu apa? Di sini adalah Y per L. Ya. Makanya nanti muncul persamaan D sin theta, gini kan. D sin theta sama dengan delta S. Berarti D Y per L sama dengan delta S. Nah, delta S ini kondisinya ada dua. Ada pola terang dan ada pola gelap. Sekarang kita lihat untuk pola terang bagaimana, pola gelap bagaimana. Nah, sekarang kalau misalnya pola terang deh. Pola terang. Kalau pola terang di intensitasnya itu gimana? Kan nanti interferensi itu dapatnya seperti ini kan. Nah, intensitasnya berarti di sini ada 0, kemudian di sini ada pi, di sini ada berapa? 2pi, di sini 3pi, kemudian ini 4pi dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat pola terang ini ada di bagian perutnya ya atau bagian bukit, berarti kan di sini. Dia yang genap berarti ada 0, 2pi, 4pi. Berarti kalau di pola terang ini delta S-nya gimana? Berarti delta S-nya itu adalah M kali lambda karena dia M-nya positif. Berarti kan maksudnya M-nya ganjil. Berarti kan M-nya dia start dari 0, 1, 2, 3 misalnya. Misalnya kan kayak M kali lambda kali 2pi misalnya. M-nya 1 kali lambda, berarti ini kan berarti delta S-nya sama dengan, kalau M-nya 1 ya, jika M-nya sama dengan 1 berarti 2pi gitu ya. Kalau M-nya 2 berarti 4pi. Kalau M-nya 3, 6pi. Ini kan sudah pola terang berarti. Sesuai. Nah, sekarang kalau misalnya pola terang di M kali lambda ini kan, berarti gimana persamaannya? Berarti D sin theta sama dengan delta S, berarti D Y per L. Delta S-nya berarti apa? M kali lambda. Itu untuk yang terang. Ini yang terang. Nah, sekarang yang gelap. Nah, kalau yang gelap berarti gimana? Berarti kalau yang gelap itu ada di ganjil ya. Pi, 3pi, 4pi, 5pi, dan seterusnya. Di bagian simpul.
Berarti kan ada bagian bukit itu dia terang, kalau yang gelap itu dia simpul. Berarti jadi gimana? Berarti kan delta S-nya, berarti delta S-nya adalah M plus setengah lambda misalnya. Gitu ya. Karena kalau misalnya M-nya 1, berarti kan dia jadi ganjil. Berarti M-nya start dari 0, 1, 2, 3. Tapi kalau di gelap ini, 0 ini dia adalah gelap pertama. Jadi nggak ada gelap pusat. Ini gelap 2 dan seterusnya. Berarti kita punya polanya D sin theta sama dengan delta S. Berarti D Y per L. Ini delta S-nya apa? M plus setengah kali lambda. Oke, sekarang langsung masuk ke soal. Ini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Oke, nah, kalau nggak ada ini saya ada soalnya ini. Oke, bentar ya. Soalnya ini. Yang bagian A ya. Dalam percobaan celah ganda, percobaan yang digunakan panjang gelombang 425 nano, berarti kan yang A ini panjang gelombangnya adalah 425 nanometer. Kemudian pola interferensi diamati pada layar cukup jauh dari celah, itu L. L-nya itu adalah 3 meter. Jika diamati pola terang orde kedua, berarti saya punya pola terang orde kedua dan terang pertama, terang utama. Berarti terang utama itu apa? Terang 1 ya. Karena kalau terang pusat itu TP ya. Nah, ini jaraknya adalah 1,8. 1,8 cm. Berarti 1,8 itu apa? Itu adalah Y ya. Y-nya berarti 1,8 cm. Berarti ini Y saya punya 1,8 cm. Dari terang utama terang pusat. Oh, berarti ini terang pusat ya. Ini berarti terang orde kedua ke terang pusat. Nah, ini ditanyakan yang pertama jarak antar celah. Berarti jarak antar celah itu apa? D ya. Kan ini sumber cahaya, kemudian ini celah 1, ini ada celah 2, gitu kan? Terus di sini ada layar. Berarti ini jarak antar celah itu di sini. Di sini D. Berarti kan di sini terang pusat ceritanya, berarti ini terang kedua. Nah, terang kedua dengan terang pusat, dia jaraknya ini adalah Y gitu. Nah, sekarang cari persamaannya D. D-nya. Karena di sini ditanyakannya itu adalah jarak antar celah, berarti kan di sini kita punya
pola terang. Kenapa pola terang? Karena tadi kan jarak pola terang pusat dan terang kedua. Berarti pola terangnya gimana? Pola terangnya itu adalah D sin theta sama dengan delta S. Berarti D kali sin tetanya apa? Y per L. Delta S-nya adalah M kali lambda. Berarti jadi D-nya apa? D-nya itu adalah M kali lambda kali L ya per Y. Ini adalah mencari jarak antar celah D. Nah, di sini diketahui bahwa Y-nya ini adalah jarak dari terang pusat ke terang kedua. Diketahui berarti delta Y ya, delta Y itu adalah Y terang kedua dikurangi Y terang pertama. Berarti M-nya gimana? Berarti M-nya 2 dikurangi terang pusat. Terang pusat itu terang P ya. Terang pusat itu M-nya apa? 0. Berarti ini dia di M-nya 2 ya. Atau saya tuliskan berarti di sini M kali lambda kali L per D ya, karena dia kan Y. Itu ordernya di 2 kurangi 0 ya. Kan ini berarti diketahui delta Y-nya Y terang pusat kedua dikurangi Y terang kedua dikurangi Y terang pusat, maka ordernya itu adalah M sama dengan 2 gitu kan, dikurangi M sama dengan 0. Berarti jadi 2 dikurangi 0, dapat 2. Makanya di sini D-nya, jadi D-nya sama dengan 2 kali lambda kali L per Y gitu ya. Berarti 2 kali lambdanya tadi diketahui 425 nano. Berarti 425 kali 10 pangkat min 9. L-nya itu 3 per Y. Y-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 2. Boleh silakan dihitung D-nya dapat berapa kira-kira? Dalam satuan meter ini. Silakan coba dihitung. Dapat hasilnya berapa? 141,66 kali 10 pangkat min 6. 141 gini kali 10 pangkat min 6. Berarti 141,66. Ada komanya. 141,66 kali 10 pangkat min 6 begini. Iya. Berarti kalau dibuat nano jadi berapa? Kalau dibuat nano kan berarti jadi 10 pangkat min 9 ya. Berarti jadi 0,14 kali 10 pangkat min 9 meter kan. Berarti jadi D-nya itu adalah 0,14 nanometer gitu ya. Berarti sangat kecil jarak antar celahnya. Oke, sekarang yang kedua, jarak dari terang pusat ke terang orde pertama jika digunakan cahaya dengan panjang gelombang 585. Yang kedua ya ini itu adalah berapa jarak dari berapa tadi? Jarak dari terang pusat ke terang orde pertama. Jarak dari terang pusat ke terang orde pertama. Jika lambdanya itu adalah 585 nanometer. Berarti gimana? Berarti kan kita punya delta Y ya, punya delta Y. Delta Y ini kalau delta ini kan kita pahami itu adalah akhir dikurangi awal. Berarti yang akhirnya mana? Berarti Y terang ke 1 dikurangi Y terang pusat. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lupa persamaan Y itu apa, kalian turunkan dari D sin theta
M kali lambda. Kenapa M kali lambda? Karena di sini polanya pola terang. Berarti D, Y per L, M kali lambda. Berarti jadi Y-nya M kali lambda kali L per D. Nah kan jadi nggak akan ketukar. Kalau misalnya kalian ngapalin kan, Y itu persamaannya ini, itu susah. Jadi ngapalinnya dari persamaan D sin theta ini. M kali lambda. Berarti jadi Y terang kedua, berarti kan M kali lambda kali L per D. Sorry, Y terang pertama dikurangi M kali lambda kali L per D. Nah, Y terang pertama itu ordernya berapa? 1 ya. Berarti lambda kali L per D. Sekarang terang pusat itu lambda M-nya berapa ordernya? Dia 0. Berarti jadi dapat lambda kali L per D ya. Berarti masukin sekarang. Lambdanya tadi 585 kali 10 pangkat min 9 ya. Kali L-nya itu tadi 3 per D. D-nya tadi saya punya 0,14 kali 10 pangkat min 9. Dapatnya berapa? Ini tadi D-nya dapat hasilnya segini. Yang lain sama? Sama, Kak. Oke, berarti hitung yang ini. Berapa Y-nya? Ini tapi kok gede banget ya? Sebentar saya cek dulu ya. Harusnya nggak gede banget. 10 pangkat min 2. Satu koma empat ya hasilnya ya, kali 10 pangkat min 6 apa 1000? Oh, wait. Yang lain ngitungnya dapat segitu juga sama. Yang mana, Kak? Yang D atau yang tadi empat? Yang D. Oh iya ini. Sebentar saya lihat. Yang D-nya ini harusnya itu adalah 1,42 ya kali 10 pangkat min 4. Jadi kan ini 141 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini adalah D-nya 1,4 kali 10 pangkat min 4. Ini kali 10 pangkat min 4 sama aja sih ya. Ini meter. Berarti masukkan ke sini ya. Di sini dia jangan dalam nano tapi 1,4 kali 10 pangkat min 4. Yang ini coba boleh dihitung dapat berapa? Yang delta Y ini. Ini berarti satuannya dalam meter. Dapat berapa hasilnya? Oke, ini ada yang chat 0,012. Itu berarti 0,012 itu satu, dan di sini 0,012 meter ya. Berarti 1,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Min 4. Ini kan dalam bentuk meter ya, sama berarti. Oke, sama ya. Bisa dituliskan 0,012 atau 1,2 kali 10 pangkat min 4. Bebas ya. Oke, ini untuk yang pola terang
bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Ini yang B-nya simpan dulu ya, itu karena tentang difraksi. Teh mau tanya itu kenapa terang pusatnya sama dengan 0. Oke, jadi untuk terang pusat itu kan kita punya intensitasnya, intensitas yang di layar kan sebenarnya seperti ini. Nah, ini adalah layar. Berarti kan kalau layar berarti terang pusat ini dia M-nya ada di 0 ordenya. M-nya ada di 0. Kemudian di sini ada misalnya ini terang pertama, ini kan terang pusat. Ini terang pusat, berarti ini terang satu. Terang satu itu M-nya ada di 1. Kemudian terang kedua ini M-nya ada di 2. Nah, M ini, orde ini nanti digunakan untuk di persamaan D sin theta sama dengan M kali lambda. Itu untuk yang terang. Tapi kalau untuk yang gelap, berarti kan di gelap itu dia nggak ada gelap pusat, adanya gelap 1. Berarti ini gelap 1, berarti M-nya di mana? M-nya di 0. Kemudian di sini ada gelap 2, berarti itu M-nya berapa? M-nya 1. Kemudian di sini ada gelap 3, berarti gelap 3 itu M-nya berapa? M-nya 2. Ya, M-nya 0, 1, 2. Nah, sekarang karena tadi D, Y per L sama dengan M kali lambda, berarti Y-nya itu adalah M kali lambda kali L per D. Nah, di sini kan ada ordenya. Nah, sekarang kita lihat Y terang pusat itu adalah M kali lambda kali L per D, tapi M-nya di sini lihat, untuk terang pusat itu M-nya adalah 0. Maka Y terang pusat itu hasilnya pasti 0 gitu. Jadi antara terang pusat ke terang 1 atau dari terang 1 ke terang 2 itu sama hasilnya. Sama hasilnya gimana? Karena kan kalau misalnya delta Y-nya Y terang 1 dikurangi Y terang pusat, ini kan sama hasilnya M kali lambda kali L per D, itu adalah lambda kali L per D. Sekarang kalau delta Y yang kedua, misalnya berarti yang Y terang kedua dikurangi Y terang pertama. Nah, ordenya lihat, Y terang kedua berarti ordenya M-nya 2 kan. Berarti kan di sini M kali lambda kali L per D. Ini juga dikurangi M kali lambda kali L per D. M-nya berarti kalau Y terang kedua, M-nya berapa? 2 kan. Berarti di sini 2 lambda L per D dikurangi lambda L per D. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya pasti sama, lambda L per D. Nah, hasilnya ini sama. Kemudian mau Y terang ketiga dengan terang keempat ya pasti sama. Khusus yang berurutan berarti. Khusus yang berurutan pasti sama. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Gak ada, aman? Oke. Sekarang saya punya pertanyaannya seperti ini. Misalnya ada 2 celah. Jadi kalau SMA itu kan masih 2 celah, nanti kalian pas masuk TPB itu nanti bisa banyak celah ya. 3 celah, 4 celah, bedanya nanti mungkin di sana. Nah, di sini kemudian terang pusat ini 0. Nah, cek intensitas di titik ini. Misalnya saya punya titik A. Jarak antara A dan 0 ini adalah 2 cm. Soalnya misalnya jaraknya itu adalah jarak OA ini adalah 2,7 cm.
Kemudian di sini lambda yang digunakan, ini cahaya, ini lambdanya, dia di 600 nanometer. Kemudian jarak L ini adalah 3 meter. Kemudian jarak antar celah ini adalah 0,18 mm D-nya. Nah, cek gitu ya, cek di titik A intensitasnya bagaimana. Berarti intensitasnya intensitas maksimum, minimum, atau bukan keduanya. Nah, berarti kalau misalnya ditanyanya seperti ini, berarti kalian lihat A ini dia ada di orde berapa gitu kan. Berarti kalau di orde berapa itu carinya apa? Carinya M. Berarti gimana? Berarti kan jadi saya punya D sin theta sama dengan M kali lambda. Berarti D Y per L. M kali lambda. Berarti M-nya apa? Berarti kan M lambda L sama dengan DY. Berarti M-nya sama dengan DY per lambda L. Ini kan berarti DY per lambda L. Berarti masukin nilainya. Nilai D-nya di 0,18 mm berarti 0,18 kali 10 pangkat min 3. Kemudian Y-nya 2,7 kali 10 pangkat min 2 per lambdanya dia 600 ya. Berarti 600 kali 10 pangkat min 9. Kemudian L-nya 3. Silakan dihitung dapat berapa M-nya. Dapat hasilnya 2,7 teh. 2,7 cm. Nah, di sini dia kan 2,7 itu apa? Berarti desimal ya. Berarti kalau desimal itu karena di apa? Di teori awal kita bahwa pola terang atau gelap itu M-nya bagaimana? M-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau desimal ini intensitas di titik A ini bukan gelap, bukan terang gitu ya. Bukan terang, bukan gelap. Kenapa bukan terang, bukan gelap? Karena kan dia 2,7. Berarti kalau asumsinya, kalau misalnya di sini 2, M-nya di sini 3, berarti kan di sini ada di antaranya. Jadi di antaranya itu bukan terang, bukan gelap gitu. Tapi kalau misalnya kalian pas ngitung dapat M-nya bilangan bulat, berarti nanti disesuaikan. Kalau misalnya kalian pakai perumusan pola terang, berarti misalnya M-nya di M 2, berarti terang kedua gitu. Tapi kalau di gelap, berarti kalau dapatnya 2, berarti dia di gelap ketiga, seperti itu. Aman? Bisa dipahami? Jadi rumusnya bolak-balik sebenarnya. Jadi kalian pahami aja konsep dari tadi yang D sin theta sama dengan delta S. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya masuk ke yang difraksinya ya. Jadi biar pembahasan interferensi difraksi selesai. Jadi nanti kalau nemu soal, kalian udah dapat teorinya. Di sini udah pada di apa banyak yang udah di Jatinangor atau masih pada di luar kota?
Tadi kan yang di Jatinangor PP, terus ada lagi? Di fraksi ya sekarang. Kalau di fraksi ini adalah pembelokan cahaya. Konsepnya sama, masih di celah ganda atau celah satu celah dulu deh. Satu celah. Kalau satu celah seperti ini, berarti di sini apa? Layar ya. Berarti kalau cahayanya dia membelok seperti ini, kemudian di sini ada masuk celah ya, masuk celah cahayanya seperti ini. Nah, di sini akan muncul namanya terang pusat. Nah, di sini terang pusat. Tetapi kalau di fraksi ini dia intensitas terangnya ini tidak dapat teramati secara spesifik. Kenapa? Karena matematisnya yang agak lumayan sulit. Maksudnya sulit itu gimana? Jadi lebar celahnya di sini, lebar celahnya dia diperhitungkan. Misalnya A-nya 0,01 cm misalnya. Berarti kalau diperhitungkan matematisnya D sin theta M kali lambda, kita nggak bisa pakai aproksimasi DY per L. Karena di sini kan ada bolongan gitu. Nah, jadi untuk di difraksi ini, kalau di difraksi itu kita hanya bisa mengamati pola gelap saja, gitu ya. Hanya bisa mencari pola gelap saja. Kenapa? Pola terang tidak bisa dicari. Tidak bisa dicari, kenapa? Karena intensitas atau peaknya berbeda. Karena intensitas di setiap orde beda gitu. Maksudnya gimana di setiap orde beda? Jadi kan seperti ini. Jadi ada terang pusat yang menonjol satu, nanti dia mengecil. Nah, seperti ini. Di sini juga sama. Nah, mengecil. Berarti kan di sini ada orde interferensi difraksi gitu ya. Nah, sekarang berarti di sini yang dinamakan dengan terang pusat. Jadi nanti dia punya terang pusat juga, cuma nanti di sini sisanya ini sudah langsung gelap. Gelap. Di sini juga gelap. Orde gelap. Berarti ini dia gelap. Berarti di sini juga gelap gitu. Makanya intensitasnya kadang kan suka ada yang gini aja. Nah, kalau difraksi mah. Ini difraksi. Gitu. Beda kan kalau interferensi tadi interferensi gini kan kalau interferensi gitu. Kalau difraksi cuma satu aja layarnya gitu karena yang muncul hanya terang pusat saja. Nah, sekarang kenapa kok di fraksi terjadi interferensi juga gitu? Hubungannya apa gitu kan? Interferensi hubungan dengan difraksi gimana? Nah, jadi di sini si cahaya ini dia bersifat sebagai gelombang maupun bersifat sebagai partikel. Jadi si cahaya ini menurut prinsip Huygens itu si cahaya ketika masuk ke sini dia jadi partikel. Nah, partikel-partikel ini yang dia akan mengalami superposisi gitu. Jadi prinsip Huygens itu cahaya bertindak sebagai partikel. Gitu ya. Jadi partikelnya bersuperposisi. Posisi gitu. Prinsip Huygens ya. Oke, nah sekarang hubungannya gimana? Berarti hubungannya interferensi dengan difraksi itu adalah di interferensi itu pola terangnya adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. Kemudian interferensi pola gelap. Sorry, bukan interferensi pola gelap, difraksi ya. Difraksi itu hanya dia bisa mendeteksi pola gelap. Itu adalah A sin theta M kali lambda. Tuh. Bedanya. Oke, sampai ini mungkin teorinya
Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya apa namanya tutup kelas? Ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Bisa dipahami? Untuk apa namanya yang baru bergabung, nanti kan di sini tuh dikasih link drive ya, link drive materi. Jadi nanti bisa dicek aja untuk pertemuan sebelumnya. Kita kan ini berarti pertemuan keempat sebenarnya untuk fisika itu. Jadi pertemuan ke-1, kedua, ketiga itu boleh dicek di drive. Kemarin saya bahas di pretest 2018 sama 2022 itu naskahnya yang kemarin. Terus ada record Zoom-nya juga ya. Jadi boleh di pelajari aja. Ini mohon maaf saya videonya nggak tahu nggak bisa nyala, nggak ngerti apa laptop sayanya ya yang settingannya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya stop recordnya.